Sebelum kita mulai hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup, kita harus tahu dulu hukum pertama termodinamika versi konservasi. Jadi kita tahu dulu apa itu pengertian dari energi atau definisi energi. Definisi energi itu kemampuan untuk menghasilkan suatu perubahan. Jadi energi bisa disimpan, bisa berpindah, berubah. Kemudian bisa disimpulkan dengan E. Jadi kalau kalian nanti lihat rumus ada E kapital, nah itu adalah energi total. Kemudian energi spesifik, seperti kemarin kan ada calor spesifik, kemudian kerja spesifik, ini sama saja. Kalau energi spesifik, kalau energi total E-nya kapital atau E besar, sedangkan kalau ada yang spesifiknya berarti simbolnya kecil. Jadi di sini adalah E kecil. Energi spesifik adalah energi total per satuan massa. Jadi E kapital atau E besar dibagi M atau massa. Di sini satuannya energi total kilojoule. Kemudian energi spesifik karena ini E per M jadi kilojoule per kilogram. Kilogramnya berupa massa. Kemudian ada juga disebut energi internal atau internal energy. Energi internal adalah energi yang dikandung dalam molekul suatu zat. Jadi zat itu di dalamnya ada molekul, nah molekulnya itu ada energinya. Berkaitan dengan aktivitas dan struktur molekul, energi internal itu bisa disebut juga energi sensibel dan laten, kemudian energi kimia, atau bisa energi nuklir. Jadi jenisnya ada beberapa energi internal. Kalau digambarkan seperti ini disebut sensibel dan laten, kemudian ada energi kimia, kemudian energi nuklir. Simbol-simbolnya, kalau energi internal itu U. U kapital itu total, satuannya kilojoule. Kemudian U kecil, seperti biasa, kalau yang kecil berarti spesifik. Jadi energi internal spesifik, satuannya kilojoule per kilogram. Kalau tadi kalian lihat ada gambarnya energi sensibel dan laten, ini pengertiannya. Jadi energi sensibel adalah energi yang berkaitan dengan perubahan temperatur zat. Semakin tinggi temperatur zat, semakin tinggi energi sensibelnya. Kemudian energi laten, yaitu energi yang berkaitan dengan perubahan fase zat. Ada lagi, selain energi internal, ada energi kinetik dan potensial. Ini juga sering kalian pelajari sewaktu SMA, jadi ini hanya mengulang saja. Energi kinetik berkaitan dengan kecepatan suatu sistem. Contoh rumusnya adalah ini KE, kinetic energy, atau biasa kalian tulisannya E, kemudian K kecil di bawah juga bisa. Jadi kinetic energy sama dengan setengah massa kali V kuadrat, atau kalau yang spesifik seperti biasa K-nya kecil, E-nya kecil, sama dengan setengah V kuadrat. Kenapa M-nya hilang? Karena kalau spesifik itu kan dibagi M. Jadi tadi M dibagi M hilang, jadi tinggal V-nya saja. V di sini adalah kecepatan, biasanya pastinya satuannya meter per second. Kemudian energi potensial berkaitan dengan posisi atau ketinggian suatu sistem. Jadi potensial energi, atau kalian juga bisa tulis E besar kemudian P kecil di bawah. Kalau sewaktu SMA kalian lebih sering seperti itu silahkan. Sama dengan M kali G kali Z. Jadi M itu massa, G itu kecepatan gravitasi, di sini sudah ada, meter per second kuadrat, kemudian Z itu ketinggian atau satuannya meter. Atau kalian bisa juga pakai H, biasanya kan MGH. Nah, di sini bisa juga menggunakan Z. Kemudian energi potensial spesifik seperti biasa tulisannya kecil. Jadi potensial energi spesifik sama dengan G kali Z. M-nya mana? Seperti tadi, seperti ini. Jadi tadinya ada M,
Karena spesifik itu dibagi M, jadi M-nya hilang, jadi G kali Z. Kemudian energi total dari keseluruhan tadi. Jadi energi total dalam satu sistem adalah perjumlahan dari energi dalam bentuk mikroskopik dan makroskopik. Jadi energi mikroskopik berupa energi internal, kemudian energi makroskopik berupa energi kinetik dan energi potensial. Jadi jumlah dari energi ini ditambah energi ini. Seperti apa kita lihat. Jadi energi total dalam suatu sistem di E besar ya atau E kapital sama dengan U. U itu ingat tadi energi internal, kemudian KE ini kinetic energy dan PE atau potensial energi. Jadi penjumlahan dari semuanya. Kemudian perubahan energinya atau selisihnya atau deltanya itu bisa dituliskan rumusnya delta E kapital sama dengan delta U tambah delta KE tambah delta PE. Nah, perubahan energi kalau di sini sama saja rumusnya tadi ya, kita ulang lagi. Jadi kita dapat merubah energi suatu sistem dengan cara yang pertama adalah merubah energi kinetik dengan mempercepat atau memperlambat. Kan tadi rumusnya kinetik ada kecepatan V, jadi ya tinggal dipercepat atau diperlambat perubahannya. Kemudian merubah energi potensial dengan menaikkan atau menurunkan ketinggian. Nanti kan ada MGZ atau MGH, H-nya itu atau Z-nya itu ketinggian, jadi tinggal diubah saja. Jadi nantinya jadi delta PE-nya ada delta PE-nya karena H-nya berubah. Kemudian merubah energi internal dengan menaikkan atau menurunkan temperatur atau tekanan atau merubah fase Z. Nah, dilihat lagi rumusnya delta U. Jadi perubahannya dengan tadi menurunkan atau menaikkan temperatur atau tekanan atau fasenya yang dirubah. Jadi ini tadi energi kinetik dirubah seperti itu. Kemudian potensial dan yang terakhir energi internal. Kemudian, hubungannya apa sih dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalor dan kerja? Jadi, energi ini dapat berpindah melewati batas sistem dengan dua cara. Jadi, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem, batasnya ada, kemudian berpindahnya lewat apa? Yaitu bisa lewat kalor atau heat, kemudian bisa melewati kerja atau work. Contohnya ini beberapa cara mensuplai energi setara 300 watt ke dalam suatu ruang. Bisa dari kulkas, bisa dari heater, bisa antara orang per orang, atau bisa dari lampu, bisa dari kipas angin, bisa dari TV, bisa dari monitor komputer, atau dari energi solar. Jadi bisa berbeda-beda jenis supply energi atau sumber yang bisa mensuplai atau memberikan energi. Nah, hukum pertama termodinamika setelah kita pelajari tadi apa jenis-jenis energi. Jadi perubahan neto atau pertambahan atau pengurangan energi total suatu sistem atau delta E tadi setelah suatu proses sama dengan selisih energi total yang masuk sistem atau E in atau energi total masuk dan energi total keluar sistem atau E out selama proses tersebut. Atau kalimat ini bisa disederhanakan dengan seperti ini. Jadi selisih dari energi suatu sistem sama dengan energi yang masuk dikurangi energi yang keluar. Nah, perpindahan energi dapat berpindah keluar atau masuk sistem dengan 3 cara, yaitu dengan kalor, kerja, aliran massa. Nah, bisa seperti ini. Jadi rumusnya selain tadi kita sudah mempelajari kalor dan kerja, ada juga aliran massa. Jadi penjabaran dari rumus sebelumnya, slide sebelumnya, ini bisa sama dengan kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar, ditambah
work atau kerja yang masuk dikurangi kerja yang keluar, kemudian ditambah energi aliran massa yang masuk dikurangi aliran massa yang keluar. Jadi ini kalor, kemudian tadi ya W work kerja, kemudian ini adalah aliran massa. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini. Jadi kalor yang masuk tandanya plus. Ini diagram ini sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Kalau kalian masih ingat pertemuan kemarin. Jadi ada yang tandanya positif, kemudian ada yang tandanya negatif. Kalau kalor itu kebalikannya dari work atau kerja. Jadi kalau kalor masuk itu plus, sedangkan kalau work masuk itu negatif atau kerja masuk itu negatif. Jadi kebalikannya. Kemudian massa yang keluar itu negatif, sedangkan massa yang masuk itu positif.